Hai, assalamualaikum. Di sini ada Akbar, Hasna, Aulia, sama Irwanda yang bakalan keliling Museum Pos Indonesia. Kita nggak berempat doang ya, ada dari yang kelompok lainnya. Di sini kita bakalan nyari tahu apa aja sih yang ada di dalam Museum Pos Indonesia ini. Museum Pos Indonesia telah hadir sejak masa Hindia Belanda dengan nama Museum PTT (Pos Telegraf dan Telepon). Tepatnya pada tahun 1931 terletak di bagian sayap kanan bawah gedung kantor pusat PTT Jalan Cilaki nomor 73, Bandung 40115. Pada saat perpindahan kekuasaan Indonesia dari pihak Belanda ke Jepang, Museum Pos Indonesia beserta koleksi benda pos yang ada di dalamnya tidak terawat baik. Bahkan ketika Indonesia meraih kemerdekaan, museum ini tidak kunjung diperbaiki dan barang-barang koleksi museum dibiarkan terbengkalai. Hingga pada tahun 1980, Perum Pos dan Giro mengambil inisiatif membentuk panitia guna memperbaiki dan merawat benda-benda koleksi museum yang bernilai tinggi. Tepat di Hari Bakti Pos ke-38, yakni 27 September 1983, Museum PTT akhirnya resmi berubah nama menjadi Museum Pos dan Giro. Peresmian museum ini dilakukan oleh Ahmad Thohir, Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi atau Menparpostel pada masa itu. Untuk para peneliti filateli, Museum Pos dan Giro menjadi tempat yang wajib dikunjungi. Museum yang namanya berubah kembali di tahun 1995 menjadi Museum Pos Indonesia ini memiliki koleksi ribuan perangko dari penjuru dunia. Koleksi yang ditampilkan di museum ini tidak hanya perangko, benda-benda pos seperti timbangan surat dan sepeda pos juga turut dipamerkan. Perkembangan baju dinas serta peralatan pos dari zaman kolonial hingga sekarang juga dapat Anda jumpai di museum yang terletak tepat di samping Gedung Sate, Bandung ini. Museum ini dibuka untuk umum dan koleksinya terdiri dari perangko-perangko baik dalam maupun luar negeri. Namun, terjadinya peristiwa Perang Dunia Kedua menyebabkan museum ini kurang terurus sebagaimana mestinya, bahkan nyaris terlupakan. Timbullah gagasan untuk mendirikan Museum Pos dan Giro yang koleksinya tidak hanya terdiri dari perangko-perangko tetapi juga benda-benda lainnya berupa foto-foto, peralatan pos, dan lain sebagainya yang bernilai sejarah. Untuk mewujudkan gagasan yang sudah lama ada ini, maka pada tanggal 18 Desember 1980 oleh Direksi Perum Pos dan Giro telah dibentuk sebuah panitia dengan nama Panitia Persiapan Pendirian Museum Pos dan Giro, dengan tugas utama melakukan inventarisasi dan mengumpulkan benda-benda bersejarah yang layak dijadikan isi museum. Setelahnya, panitia telah berhasil mengumpulkan beberapa benda yang akan dipamerkan dalam pameran Pos dan Giro yang diselenggarakan pada tanggal 27 September 1982. Setahun kemudian, oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Ahmad Thohir telah diresmikan sebagai museum dengan nama Museum Pos dan Giro. Kemudian pada tanggal 20 Juni 1995, nama dan status perusahaan berubah menjadi Museum Pos Indonesia hingga sekarang. Pada saat perpindahan kekuasaan Indonesia dari Belanda ke Jepang, Museum Pos Indonesia beserta koleksi benda pos yang ada di dalamnya tidak terawat dengan baik. Hingga pada tahun 1980, Perum Pos dan Giro membentuk panitia guna memperbaiki dan merawat benda-benda koleksi museum yang bernilai tinggi. Nah, dari kejadian itu, dapat kami simpulkan bahwa Museum Pos ini memiliki nilai-nilai pergerakan nasional, seperti nasionalisme, cinta tanah air, rela berkorban, jiwa patriotisme, persatuan dan kesatuan, yang dapat mendukung Museum Pos Indonesia ini menjadi seperti sekarang. Sekian vlog dari Hasna, Aulia, Akbar, dan Irwanda kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.